seekor predator buas dari dataran Afrika. Nah, begitu musiknya. Cakar dan taringnya yang tajam mampu meluluhlantahkan mangsa dan lawannya dalam seketika. Singa merupakan spesies kucing terbesar di dunia yang bobotnya mampu mencapai 187 kg dengan jangkauan lompatan sejauh 10 meter. Beda seperti kucing besar lainnya, singa adalah hewan yang sangat bersosial. Mereka hidup berkelompok. Kurang lebih bisa ada 30 singa dalam kelompoknya yang terdiri dari 3 jantan, selusin betina, dan anak-anaknya. Banyaknya anggota kelompok ditentukan oleh ketersediaan makanan dan air dari kelompok tersebut. Semakin banyak anggota kelompok, biasanya semakin lama masa kekuasaan singa tersebut. Seekor singa jantan bertugas untuk menjaga batas wilayah kekuasaan mereka sekaligus melindungi anak-anaknya dari serangan predator. Tiap singa jantan menghabiskan waktunya untuk berpatroli dan saling melacak keberadaan kelompoknya dengan mengaum. Tahukah Anda bahwa auman seekor singa jantan dapat menembus hingga 8 km jauhnya? Wow, magic! Sungguh kekuatannya sangat luar biasa ya. Sementara, seekor anak singa memiliki tingkat kematian mencapai 70%. Biasanya, mereka diserang oleh hewan besar seperti kerbau dan gajah. Begitupun ketika kelompok singa lain berusaha merebut wilayahnya. Jika kelompoknya kalah, maka singa jantan dari kelompok lain akan memangsa anak-anak singa tersebut. Ancaman lain terkadang datang dari sekumpulan hyena yang mengincar anak-anak singa. Hyena yang terkenal cerdik ini bisa menjadi salah satu predator bagi anak-anak singa yang belum dewasa. Seekor hyena berburu dengan cara mengkeroyok mangsa dan memakannya hidup-hidup hingga si mangsa lemas dan kehabisan darah. Terkadang, kumpulan hyena menunggu hasil buruan singa, kemudian mencurinya. Hal tersebut sering menjadi penyebab konflik di antara kedua hewan ini. Hidup di dalam teritorial yang sama dan rantai makanan yang sama ini membuat persaingan antara singa dan hyena semakin keras. Hyena hidup dalam kumpulan besar. Satu kelompok bisa mencapai 80 ekor hyena di dalamnya. Kemampuan hyena dalam berburu memang tidak serapih kelompok singa. Namun, seekor hyena dewasa memiliki rahang yang lebih kuat daripada singa, sehingga mampu meremukkan tulang mangsanya. Singa jantan diyakini unggul dibanding kucing-kucing besar lainnya. Gigi yang didesain untuk berburu semakin menambah keunggulan pada hewan ganas ini. Ih, serem ya. Mereka tidak mengunyah makanannya. Melalui gigi taring, singa mampu merobek dan memotong daging buruannya hingga menelannya dalam bentuk potongan. Hal ini terjadi karena tidak semua kucing mampu menggerakkan rahangnya dengan baik. Cengkeraman seekor singa jantan setara dengan tindihan seberat 1 kintal. Maka tak banyak mangsa yang dapat lepas dari cengkeraman raja hutan tersebut. Jikapun berhasil lepas, maka hewan tersebut akan mati lemas karena luka yang dideritanya. Kasihan ya. Adapun satu kelemahan yang dimiliki kucing berbulu tebal ini, yakni seekor singa tidak mampu memanjat pohon seperti leopard ataupun jaguar. Sehingga ia akan tetap di darat jika mangsa dan musuhnya berada di atas pohon. Singa betina adalah pemburu utama dalam kelompoknya. Makanan adalah tanggung jawabnya. Seekor singa jantan hanya akan meminta jatah dari hasil buruan para betina dan akan dipersilakan sebagai yang pertama mencicipi sajian dari satu kelompok. Kemudian akan diikuti oleh singa betina dan anak-anaknya.
Dalam berburu, seekor singa bekerja sama dalam menaklukkan mangsanya. Kucing besar ini bukanlah hewan yang kuat dalam berlari. Kecepatannya berlari hanya mencapai 48 km per jam. Singa berburu dengan mengendap-endap. Setidaknya mereka harus berjarak 20-30 meter hingga mereka merasa mampu menerkam mangsanya. Meskipun dikenal sebagai predator, tidak jarang komplotan singa ini sering mendapat perlawanan dari mangsa-mangsanya. Seperti kejadian yang satu ini. Kerbau Afrika adalah hewan herbivora yang sering menjadi mangsa bagi kawanan singa maupun hyena. Meskipun dianggap demikian, bukan tidak mungkin para kerbau ini diam dan tidak melawan. Satu kejadian menarik ini nih terjadi ketika sekumpulan singa memangsa seekor anak kerbau, kemudian tanpa terduga seekor buaya merebut buruan raja hutan tersebut tanpa perlawanan. Dan dalam adegan ini, kelompok kerbau terlihat menuntut balas atas perlakuan para singa. Tidak sedikit loh singa yang telah terbunuh oleh kemarahan kerbau-kerbau raksasa ini. Selain hewan di atas, masih ada macan tutul atau leopard yang terkadang harus bertarung dengan singa demi sebuah mangsa. Berada di alam dan habitat yang sama, membuat kucing-kucing besar ini harus berebut mendapatkan mangsa yang semakin lama semakin berkurang. Ditambah dengan kekeringan yang melanda hutan, sehingga persediaan makanan akan menipis secara alami. Sama halnya seperti hyena, macan tutul akan merasa terundang jika melihat sisa makanan singa yang belum habis. Seekor singa akan menyimpan makanannya untuk ia makan di kemudian waktu, ketika ia merasa kenyang. Namun, maksud tersebut tidak pernah sampai pada kawanan kucing lain yang tentu masih merasa lapar. Kebanyakan macan tutul berukuran lebih kecil daripada singa. Keahlian mereka memanjat pohon sering digunakan ketika berburu atau sebagai pertahanan saat terdesak. Kecepatan hewan ini dalam berlari mencapai 112 km per jam. Benar-benar kecepatan yang luar biasa ya. Maka tak jarang seekor singa kewalahan ketika mengejar macan tutul tersebut. Namun, secepat apapun macan berlari, singa adalah pemburu yang kuat dan berstrategi. Untuk memangsa seekor leopard, mereka akan datang secara tiba-tiba dan tanpa terduga, sehingga tidak memungkinkan bagi seekor macan tutul untuk berlari dalam kecepatan yang maksimal. Singa berburu di malam hari. Kebanyakan singa betina akan memangsa hewan yang menghampiri dan masuk ke kawasannya. Salah satunya seperti jerapah tersebut. Sekelompok singa pemburu tengah mengawasi jerapah yang tanpa sadar memasuki kawasan kucing-kucing besar itu. Seperti biasa, singa adalah sekelompok pemburu yang taktis. Hanya beberapa persen kemungkinan jerapah tersebut dapat lolos dari kelompok singa tersebut.
Dan rencana kali ini adalah singa pertama harus menjauhkan si leher panjang dari pepohonan. Kemudian menggiringnya ke areal yang sempit sehingga mudah untuk menjatuhkan si mangsa. Kemudian sisa anggota lainnya akan mengepung si jerapah hingga ia berpikir sudah tak ada lagi jalan keluar. Serangan pertama dilakukan dari belakang, kemudian berlanjut dari sisi-sisi berikutnya, hingga singa terkuat akan menyerang leher dan saluran nafasnya, hingga target kehabisan napas. Maka hanya ada satu pilihan bagi si jerapah untuk bertahan hidup, yakni melawan singa-singa kelaparan itu. Mampu nggak ya? Kemampuan berburu yang taktis, insting yang tajam, serta kerjasama tim yang terorganisir menjadi pelengkap dari cakar dan taring yang tajam. Demikianlah aksi para singa di alam liar. Berikutnya, mau tahu nggak? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini.